setelah menikah. Sebelum menikah yang atas itu laki-laki itu mengejar perempuan. Dikejar, wayu, datang, bawa mobil, bawa motor. Tapi setelah menikah, perempuan itu mengejar laki-laki. Begitulah memang sudah. Tapi jangan gara-gara ini yang kalian di belakang takut nikah. Memang sudah begitu. Karena memang Nabi Adam itu yang mengejar Hawa. Nah, lalu kemudian setelah menikah, perempuan akan mengejar laki-laki dari mulai tagihan listrik, kemudian gaji, kemudian kunci motor di mana, anak menangis, belum beli pampers, beli susu dan lain sebagainya. Nah, ini semua memang perempuan mengejar. Nah, kalau yang dulu, aku mengejarmu. Setelah menikah, kejarlah aku, kau akan kutangkap. Nah, oke, lanjut. Yang sebelah kanan qabla zawaj, qabla sebelum, qabliyah ba'diyah. Yang sebelah kanan sebelum nikah, yang sebelah kiri setelah nikah. Sebelum nikah, ta'al ya qalbi. Oh, buah hatiku, ya habibi, kekasihku, ya roh, my soul, ya ward, my rose, ya qamar, oh, my moon, bulanku, hidupku. Tapi setelah menikah, basol, bawang putih, bawang merah, kemudian bazinjan apa? Terong, khas tu sawi. Jadi mulai isi handphone itu sudah tak ada lagi. Nah, jadi akhirnya saya WA ustazah, saya screenshot waktu sedang ramai-ramainya serangan-serangan ke saya waktu pilkada itu supaya jangan ramai kali. Nah, saya buat. Kebetulan dia nanya, apa nanti abang makan di rumah atau di airport? Saya bilang, insya Allah pulangnya setelah maghrib, jadi saya makan malam di rumah. Tolong masakkan ikan asin supaya hubungan kita lebih berasa. Jangan terlalu pedas, karena haters sudah terlalu pedas. Saya posting. Nah, Bapak Ibu ada tengok di Instagram? Kalau belum, berarti belum follow. Jadi langsunglah saya di WA sama kawan-kawan di TWU nih. Apa kata mereka? Kalau nama tidak bisa tuh ya. Karena dalam hati aku pun tak bisa. Ini untuk posting aja. Artinya mungkin ada hal yang menggembirakan hati, yang tidak hanya berkutat kepada sudahlah dia di dapur cabai, bawang, tomat, di WA pun itu juga lagi. Dia ingin keluar dari ibarat dapur itu ada gas yang bocor, dia mau keluar dari bau gas bocor itu kepada yang lebih fresh, suasana yang lebih sama macam kita di masjid sudah, tabligh akbar di jalan sudah, di tanah lapang sudah, di gor sudah. Ini ada sesuatu yang lebih fresh, suasana baru. Nanti setelah beberapa bulan, setahun kita buat di hotel ini, kita bosan juga. Nanti kita buat yang lebih fresh. Nanti kita pergi ke Puncak Lawang. Kami dah biasa bawa Puncak Lawang, ini lain, yang lebih fresh. Nanti kita pakai para layang, lebih menantang sehingga bangkit adrenalin kita. Insya Allah targetnya 2, kalau tidak sakinah, innalillah. Oke, next. Before marriage, after marriage. Kalau sebelum itu, tegangannya 103. Tapi setelah menikah murailah, anak lagi, cabai lagi, ini susah. Jadi jangan bayangkan sesuatu. Tapi penting juga untuk mengulang itu, jadi saya dalam hal ini agak pasif memang. Nah, kadang kalau saya pulang, saya di rumah Selasa, Rabu, Kamis, kecuali yang pekan kedua ini Jumat, Sabtu kena program. Jadi kalau Sabtu, Ahad, kata ustazah kalau pakai mobil nanti macet. Nah, kita pakai motor aja. Nah, pakai motor. Kami jalan pakai motor keliling dari Embo Panjang pergi ke sini. Jelas, itulah perjalanan yang tak jelas tujuan. Nah, tiba-tiba ada orang dari belakang, supaya udah ditahu dia platnya, akhirnya di shootnya di belakang. Nah, itu ya, jadi mengulang. Nah, walaupun saya tak pernah bonceng sebelum nikah, tapi bagi yang ini mengulang karena beban yang begitu banyak. Oke, next. Hubungannya dibangun berdasarkan trust. Trust itu kepercayaan, bukan terus yang terus-terusan.
Suami istri bukan atasan bawahan. Suami istri bukan hubungan direktur dengan karyawan. Tapi hubungannya adalah trust. Kalau sudah percaya, sama dengan hubungan kita YTWU dengan jamaah. Kenapa jamaah itu mau kasih duit sampai berapa miliar terakhir Ustaz Anam? 67 miliar. Itu kalau dibelikan ke cincau, naik jembatan Leton ke atas. Kenapa jamaah itu mau ngasih? Itu kan karena trust dengan Maher Zain. Ini setelah Iko buka makin banyak transfer. Ini setelah Iko buka makin banyak transfer. Ini mereka akan kirim support terus. Kenapa? Percaya. Pertama kali jamaah itu ketika kita pulang dia kan nggak percaya. Tapi setelah ngomong mulai agak percaya. Datang 2-3 kali percaya. Saya waktu pulang dimintalah sama Pak Zulkifli R almarhum, Pak Zulkifli R, Imam Masjid Agung An-Nur, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afa. Bisa datang ke An-Nur, Ambo sedang di Panam kok Pak. Ya datanglah ke An-Nur, khotibnya kok tidak bisa datang, berhalangan. Iyalah Pak, itulah pertama kali saya di An-Nur. Sampai saya ke An-Nur, saya tengok polisi tentara udah mengawal di pintu. Dalam hati saya, hebat kali aku ini. Baru pulang sudah dikawal. Rupanya hari itu ada Menhukham. Menhukham datang, khotib tak bisa datang. Pas saya mau naik ke atas, datang ketua An-Nur. Beliau imam, ketua lebih tinggi lagi. Kata ketua An-Nur, berbisik ke Pak Zulkifli R, bisa budak kau khutbah? Kata Pak Zul, itulah hebatnya Pak Zulkifli. Dia menjamin, Ambo menjamin, kalau salah dia nanti, saya tanggung jawab. Itulah khutbah saya pertama. Jadi hubungan kita ini trust. Jadi jangan Bapak Ibu adik-adik anggap saya pertama pulang itu dibentangkan karpet merah, tolak al-badru alaina. Tidak begitu, Besti. Jadi kalau hubungan dengan orang saja begitu, apalagi 2 person, hubungannya adalah trust. Hubungannya adalah trust. Jadi kalau ada yang masih masang password di handphone, berarti dia tidak trust. Saya orangnya tidak suka mendikte-dikte, pasangan itu tidak. Saya handphone saya biarkan aja. Apakah kalau diperiksanya, wah ngeri-ngeri sedap juga itu. Banyak juga WA macam-macam kan. WA, tahu sendirilah. Dia tak tahu sana. Macam-macam orang ngirim WA. Namanya trust, kepercayaan. Dan kita percaya itu kalau terus terang. Pernah satu hari ustazah itu diam aja. Kenapa lah dia diam? Saya tanya, kenapa? Kata dia, aku mimpi tadi malam. Mimpi apa? Kata dia, aku mimpi tadi malam. Mimpi apa? Mimpi nampakku abang sama perempuan. Mak, ngeri-ngeri sedap ini. Dia mimpi itu hari ini, mimpinya tadi malam. Semalam tuh saya pulang dari Jakarta, pramugari itu minta foto. Mau ditolak tak enak kan? Ada Ustaz Andri di situ. Lalu saya bilang, memang aku semalam berfoto sama pramugari. Tapi ada Ustaz Andri di situ. Nah salahnya dalam mimpi dia itu tak ada Ustaz Andri. Jadi saya bilang aja, memang semalam ada pramugari minta foto. Karena kata dia emaknya ngefans. Boleh tak foto? Saya mau tunjukkan emak saya. Boleh. Lupa saya menceritakannya. Nah rupanya itulah ditunjukkan Allah Ta'ala. Nah rupanya itulah ditunjukkan Allah Ta'ala. Jadi sengaja Allah tunjukkan begitu biar supaya saya jangan macam-macam. Apalagi waktu kampanye kemarin soal yang kita berdiri di atas pentas yang saya yang jamaah kampanye. Kalau pas acara pengajian bisa kita gini kan. Kalau pas kampanye, kalau kita ini nanti dia tak mencucuk Abdul Wahid. Saya waktu orang tua rame-rame, Pak Wahid di tengah, saya di sini. Pas itu dalam hati saya udah tak, ini gawat ini. Rupanya sampai video itu goreng orang kan. Somad tidak seperti yang dulu. Kalau dulu dia dengan perempuan, sekarang karena politik dia sudah, gawat ini. Tanya. Saya bilang, aku ini udah tua. Umurku udah 47 tahun. Aku kalau di atas pentas itu tak nampak aku lagi mana anak gadis mana nenek.
Tolong nanti kalau kalian upload yang ini agak kalian edit sedikit. Trust. Nah, jadi insya Allah kalau dia percaya, apalagi saya selalu keluar. Saya sebulan keluar 3 kali. Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Selasa, Rabu, Kamis yang saya di rumah. Jadi kalau tidak trust, payah, tak dapat saya visa izin keluar. Nah, jadi memang trust ini harus dijaga. Maka memang judulnya ini ngeri-ngeri sedap nih Ustaz. Lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Oke, lanjut. Banyak sekali saya tengok di sinetron tentang sholat bersama. Itu ada 4 gambar. Itu 3 gambar itu salah. Yang kanan atas salah, yang kiri salah, yang tengah pun salah. Secara fikih, yang betul itu adalah yang bawah kanan. Perempuan itu di belakang. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah. Kenapa? Karena kami tak pernah sholat sama sekali. Usahakanlah, Ustaz. Ustaz enak lah. Ustaz kan Ustaz mau sholat tahajud malam berjamaah enak. Saya memang Ustaz. Tapi walaupun saya Ustaz, kalau saya baca ayat, kadang-kadang beberapa kali hilang juga ayat itu. Kenapa? Dia hafal 30 juz. Saya juz 30. Makanya kalau saya imam ayatnya kulhu, al-falaq. Gitu. Jadi usahakan. Bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya laki-laki di masjid. Kalaupun mau berjamaah juga sholat wajib sama istri, sholat wajib dulu di masjid, pas pulang nanti dia jadi imam lagi. Boleh. Sholat yang pertama itu menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu sebagai perhatian terhadap keluarga. Atau emak ayah di rumah, nanti pulang dari masjid, sholat sekali lagi. Atau sama anak-anak, boleh. Tapi kalau sholat fardu di masjid. Ini tentang sholat sunat tahajud malam. Beda kalau kita tengok dia waktu sedang masak, sedang jalan di mobil, dengan kita bangun jam 2 malam, dia sedang tertidur. Menengok mukanya sedang tidur. Nah, itu beda. Maka hikmah dari tahajud itu banyak sekali. Maka oleh sebab itu tahajud. Makanya dalam hadis dikatakan rahimallahu mar'an, Allah merahmati seorang laki-laki yang memercikkan wajah istrinya dengan air. Tapi hadis itu ada balikannya. Rahimallahu mar'atan, Allah juga merahmati seorang perempuan. Ada hadis itu bunyinya perempuan yang memercikkan wajah. Saya tak sampai hati memercikkan Pak Ustaz. Beli pisau air. Nanti saya tunjukkan tempatnya. Percikan. Tak bangun juga Pak Ustaz, isi air cabai. Lanjut. Saya bilang sama Ustazah, saya bilang aku ini kain pendek. Kalau ditarik ke kepala, nampak kaki. Kalau ditarik ke kaki, nampak kepala. Aku ini bukan sempurna, aku banyak kekurangan. Aku ini kain pendek. Maka orang weekend liburan, saya di luar. Maka saya usahakan ada hari-hari khusus, tapi tidak terjadwal. Karena kalau terjadwal, kita terjebak pada rutinitas. Mendadak-mendadak aja. Entah hari ini, entah besok, tiba-tiba aja. Karena kalau kita jadwalkan hari ini yang jalan, terjebak. Pergi jalan. Ini yang ngambil foto ini saya semua. Bukan berarti orang, kalau saya pergi tidak ada pakai supir, tidak ada pakai pengawal, tak ada, jalan. Karena kalau kita dikawal orang, ada supir, itu udah lain suasananya. Memang betul-betul kita pakai masker. Di situlah kita akan merasakan diusir tukang parkir. Sana Pak, sana Pak. Ini untuk pejabat sini, orang-orang penting sini. Dalam hati kantri Bang. Itulah kita akan merasakan. Mau masuk kita ke ruang makan itu tutup. Mohon maaf Pak, ini VVIP untuk orang-orang hebat aja. Dalam hati kita, emangnya ada orang lebih hebat dari aku ini lagi? bawa jalan, makan, keliling-keliling sekitar sini, makan, jalan, foto dicetak. Foto sekarang banyak orang foto tak dicetak. Foto itu dicetak sangat bagus, buatkan albumnya. Kenapa? Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, anak-anak itu pas menengok lagi, memorinya balik ke masa lalu. Oh, kau dulu sama dia dekat, kau dulu. Nah, itu maka saya suka mencetak foto. Yang mencetak foto itu saya, mencetak album untuk anak-anak, untuk keluarga.
Oke, next. Itu Umi sayang tuh emak mertua saya. Emak saya sudah tak ada, ayah saya tak ada, maka yang ada emak mertua saya. Semua hampir tiap hari saya WA dia. Saya bilang saya ketemu dengan Kiai Hasan di Karanganyar. Besok saya mau pulang ke Riau. Doakan saya, Abi, Umi. Saya bilang 2021 Mei Ustazah datang. Waktu itu tak ada apa-apa. Sekarang 2024 jalan diaspal, gedung Syekh Abdurrahman jadi, gedung Makkah jadi, rumah kayu jadi, tanah baru yang 2 hektar jadi, paping halaman dah jadi, jalan semenisasi jadi, santri TK SD SMP jadi. Semoga terus barokah. Saya tak bisa ngasih apa-apa, saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, tapi paling tidak dengan WA itu membesarkan hatinya. Saya kalau bercakap langsung selalu, saya tidak pede untuk ngobrol dengan orang kalau tablik. Saya bilang saya sekarang sedang di Masjid Taufik Semarang. Sekarang saya sudah tidak dihadang-hadang lagi. Dulu saya pernah diusir Gus Nuril, diusir Banser, dibatalkan Bapak. Sekarang PDIP sudah kelahi dengan Mulyono, mereka lupa ngurus saya. Bahagian hati dia, senang dia. Oh, senang. Nah, dengan itu berdoalah dia. Berdoa dia, turunlah rahmat Allah. Jadi orang tua itulah yang mengetuk pintu langit itu. Bagi yang masih hidup orang tuanya, oh senangkan hati. Bagi yang sudah tidak ada, kalau emak saya sayang sama saya, ya saya memang anaknya. Tapi dia sayang sama saya bukan siapa-siapa. Nah, jadi ada orang yang lebih sayang ke kita melebihi orang tua kita. Kalau dia masih hidup, senangkan dia. Tak bisa ngasih apa-apa, kasih aja WA. Senang kali deh. Oke. Hampir habis waktu Ustaz Anam. Ke surga bareng Adi. Jadi kalau judul yang dikasih, ini judul ini bukan dari saya. Kalau saya yang mengkritik judul ini, bahagia bersamamu. Mu-nya itu entah siapa. Mu itu siapa? Lalu kemudian hingga akhir waktu. Akhir waktunya kapan? Jadi memang judulnya ini kadang-kadang di dalam ketidakjelasan itulah yang remang-remang, itulah orang yang suka. Yang Ustaz Al-Nob ini hebatnya yang buat judul. Bahagia bersamamu artinya bersama pasangan hingga akhir waktu sampai kita ke surga. Sampai ke surga. Bersahabatan. Saya 2. Yang pertama saya di rumah dengan anak istri, yang kedua saya di yayasan dengan Ustaz Al-Nob, dengan Ustaz Tatang, dengan Ustaz Repol, dengan kawan-kawan semua, termasuk dengan jamaah. Saya tidak hanya ingin kita bersama di sini, tapi persahabatan sampai ke surga. Kata saya ke Ustaz Noki gini, nanti kalau kita tua, sampai masa pensiun, ya kalau kita mati, kalau kita masih hidup, terus kita mau ngapain? Saya mau pagi kita ngajar agak 2 kelas. Tolong Ustaz Anab siapkan sekolah tinggi Universitas Nurul Azhar. Tak banyak-banyak. Saya 2 mata kuliah, Ustaz Noki 2 mata kuliah, Ustaz Repol 2 mata kuliah, Ustaz Asrori 2 mata kuliah. Beliau tidak masuk kantor lagi. Kami mau mengajar. Mau tablik akbar, suara udah tak keluar. Mau mengajar di kelas yang kira-kira mahasiswanya 20 orang. Karena kalau 30 suara udah tak sampai ke belakang. Habis itu sore-sore kita duduk minum kopi. Minum kopi pun udah tak bisa pakai gula lagi, diabetes meletus. Makan pun udah nasi putih, itu tak boleh banyak-banyak. Sebelum malaikat maut datang, pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya masuk surga berpasang-pasangan. Ibu mau masuk surga sama Bapak? Bapak mau masuk surga sama Ibu? Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain pernah saya tanya, Ibu mau masuk surga sama Bapak? Mau. Bapak mau masuk surga sama Ibu? Sunyi. Saya heran, saya pikir laki-laki ini kan malu. Masuk surga sama Bapak? Mau. Bapak mau masuk surga sama Ibu? Sunyi. Saya heran, saya pikir laki-laki ini kan malu. Heran, saya pikir laki-laki ini kan malu. Sama istri itu di surga. Saya bilang, jumpa. Lama dia temen. Kenapa Bapak temen? Kata dia, sedang di dunia aja udah tak tahan lagi Pak Ustaz. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin
kami cabut, kata Allah Ta'ala, kami cabut yang real, semua yang tak baik, sifat-sifat yang tak baik itu dicabut Allah, sehingga nanti sampai ke surga ibu-ibu semua menjadi bidadari-bidadari. Jadi bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Amin ya Rabbal. Habis.